Selamat pagi anak-anak sekalian. Apa kabar hari ini? Apakah luar biasa hari ini? Semuanya sehat? Semuanya bersuka cita? Mari bersama-sama kita akan belajar pembelajaran pada hari ini kelas 4 Agama Katolik. Adapun tema pada minggu ini tentang ungkapan syukur tokoh-tokoh Perjanjian Lama. Dalam hal ini adalah nyanyian Musa. Tujuan pembelajaran pada hari ini, siswa dapat menceritakan tentang nyanyian Musa. Siswa dapat menyanyikan salah satu lagu Mazmur yang bertemakan syukur atau pujian. Siswa dapat menceritakan tentang peran perayaan Paskah Yahudi. Sebagai ciptaan Tuhan, mari kita akan bersama-sama sebelum kita akan mulai pada pembelajaran ini, kita akan berdoa. Kami menyerahkan pelajaran hari ini, kiranya Tuhan tolong dan sertai kami, berkati kami, berikan kami pencerahan, berikan kami berkat sehingga kami dapat memahami apa yang kami pelajari pada hari ini. Terima kasih Tuhan, dengan pertolongan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Shalom anak-anak sekalian yang diberkati Tuhan. Manusia diciptakan Tuhan mendapatkan anugerah karena manusia diciptakan Tuhan sebagai makhluk yang mulia, yang memiliki akal budi. Dengan kemampuan akal budinya, manusia mampu mendalami pengalamannya. Pengalaman pribadi akan mempengaruhi cara bertindak seseorang. Demikian pula pengalaman sebagai kelompok atau sebagai suatu bangsa akan memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap tindakan, kebijakan, atau aturan yang berlaku pada kelompok atau bangsa tersebut. Bangsa Israel merupakan bangsa yang memiliki kemampuan religius sehingga mampu melihat pengalaman serta sejarah bangsanya sebagai pengalaman dalam bimbingan Allah. Sejak kisah penciptaan, dari keluarga yang hidup berpindah-pindah, pengalaman menetap di tanah Mesir, pengalaman diperbudak oleh bangsa Mesir, perjalanan keluar dari tanah Mesir, hingga terbentuk sebagai suatu bangsa. Kemampuan religius ini mengantarkan bangsa Israel pada kemampuan untuk mengucap syukur. Pengalaman pembebasan dari perbudakan Mesir yang disebut perayaan Paskah menjadi titik tolak ungkapan syukur bangsa Israel. Mereka bersyukur karena atas pertolongan dan karya Allah. Mereka mengalami pembebasan dan tinggal menetap di suatu wilayah menjadi suatu bangsa. Ungkapan syukur bangsa Israel tentu tidak terlepas dari Musa yang telah memimpin mereka keluar dari Mesir. Ungkapan syukur atau madah Musa ditunjukkan untuk mengakui kemuliaan Tuhan, pencipta yang sempurna serta setia, adil dan benar. Tuhan yang mengasihi bangsa Israel, yang memiliki rencana indah bagi bangsa pilihannya. Demikian pula ungkapan syukur Daud yang mewarnai seluruh mazmur ciptaannya. Di dalam nyanyian, Daud mengakui kesetiaan dan penyertaan Allah, bimbingan, pelindungan, belas kasih, serta pengampunan Tuhan sangat ia rasakan. Dalam hal ini kita boleh membaca sebuah kitab suci di dalam Ulangan 32 ayat 1 sampai 14. Demikian pembacaannya. Pasanglah telingamu hai langit, aku mau berbicara, dan baiklah bumi mendengarkan ucapan mulutku. Mudah-mudahan pengajaranku menitik laksana hujan,
Perkataanku menetes laksana embun, laksana hujan renai ke atas tunas muda, dan laksana dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan. Sebab nama Tuhan akan kuserukan, berilah hormat kepada Allah kita, gunung batu yang pekerjaannya sempurna. Karena segala jalannya adil, Allah yang setia, dengan tiada kecurangan, adil dan benar Dia. Berlaku busuk terhadap Dia, mereka yang bukan lagi anak-anaknya, yang merupakan noda suatu angkatan yang bengkok dan belat-belit. Demikianlah engkau mengadakan pembalasan terhadap Tuhan. Hai bangsa yang bebal dan tidak bijaksana, bukankah Ia Bapamu yang mencipta engkau, yang menjadikan dan mengangkatkan engkau? Ingatlah kepada zaman dahulu kala, perhatikanlah tahun-tahun keturunan yang lalu. Tanyakanlah kepada ayahmu, maka ia akan memberitahukannya kepadamu. Kepada para tua-tuamu, maka mereka mengatakan kepadamu. Ketika Sang Maha Tinggi membagi-bagikan milik pusaka kepada bangsa-bangsa, ketika Ia memisah-misah anak-anak manusia, maka Ia menetapkan wilayah. Bangsa-bangsa menurut bilangan anak-anak Israel, tetapi bagian Tuhan ialah umat-Nya. Yakub ialah milik yang ditetapkan baginya di hadapannya di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan kauman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Laksana Raja Wali menggoyang, bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor, dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menurut Dia, dan tidak ada Allah asing menyertai Dia. Dibuatnya Dia berkendaraan mengatasi bukit-bukit di bumi, dan memakan hasil dari peladang. Dibuatnya Dia mengisap madu dari bukit batu, dan minyak dari gunung batu yang keras, dadih dari lembu sapi dan susu kambing domba, dengan lemak anak-anak domba dan domba-domba jantan dari Basan dan kambing-kambing jantan, dengan gandum yang terbaik, juga darah buah anggur yang berbuih engkau minum. Anak-anak sekalian yang diberkati Tuhan, ketika kita boleh melihat bacaan tadi tentang nyanyian Musa, betapa Musa itu sungguh sangat luar biasa. Hati Musa itu begitu lembut ketika Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir masuk kepada tanah perjanjian, itu tanah Kanaan. Ada sebuah pengajaran yang luar biasa yang Tuhan ajarkan kepada Musa tentang sebuah doa dan ucapan syukur. Artinya bahwa ketika manusia hidup, ada yang menghidupi. Ketika manusia itu kelaparan, ada yang memberikan makan. Ketika manusia itu kehausan, ada yang memberikan minum. Bahkan ketika manusia itu kedinginan, ada yang memberikan pakaian. Pribadi yang luar biasa yang Musa agungkan adalah Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi. Oleh karena itu, anak-anak sekalian yang dikasihi Tuhan, marilah kita boleh belajar seperti apa yang dilakukan Musa. Mengucap syukur dalam segala keadaan, dalam segala hal, apapun yang kita kerjakan. Seperti apa yang ditulis di dalam kitab suci, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Demikianlah pembelajaran pada hari ini, anak sekalian. Ada tugas dari Pak Guru, aku bisa simak baik-baik. Yang pertama, sebagai orang beriman, apabila mengalami kesulitan, maka akan datang kepada titik-titik. 2.
Yesus berkorban untuk keselamatan titik-titik. 3. Tuhan menunjukkan titik-titik kepada orang-orang yang menderita. 4. Kita akan mengucapkan titik-titik apabila ada teman yang memperhatikan kita. 5. Apa alasan Musa menyanyikan lagu yang ditulis dalam Ulangan 32 ayat 1 sampai ayat yang ke-14? Silakan dikerjakan dan tolong untuk jawaban bisa dijapri kirim melalui WA. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Selamat mengerjakan, ya kita berdoa. Kami bersyukur untuk pembelajaran hari ini. Kiranya Tuhan menolong, menyertai, memberkati setiap kami. Terpujilah nama-Mu. Demi nama Yesus Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Ya, shalom.